Di tengah kisruh Nikita Mirzani dan Loli, muncul Antonio De Dola, sebut soal kebenaran. Antonio De Dola tiba saja muncul di tengah kisruh antara Nikita Mirzani dengan sang putri, Laura Meizani alias Loli. Sosok Antonio De Dola disebut mantan suami Nikita Mirzani. Pasca menjemput paksa Loli di apartemen dan memasukkannya ke rumah aman, Nikita Mirzani ramai berseteru dengan Fadel Bajideh. Nikita Mirzani menuduh Fadel Bajideh melakukan pelecehan seksual terhadap Loli. Dirinya mengaku tidak tahan disatukan dengan ODGJ dan ODH. Puncaknya, Loli justru meminta bantuan kepada Rasma Nasution, pengacara Fadel Bajideh ketimbang pulang ke rumah ibu kandungnya. Kini di tengah huru-hara ibu dan anak tersebut, salah satu mantan suami Nikita Mirzani muncul. Dia adalah Antonio De Dola yang mengunggah sesuatu di akun Instagramnya, Tony De Dola. Banyak publik yang menduga bahwa postingan tersebut ditujukan kepada permasalahan Nikita saat ini. In time, everything falls into place and the truth that was once hidden will eventually come to light. Pada waktunya, semuanya akan beres dan kebenaran yang dulunya tersembunyi pada akhirnya akan terungkap, ujar Antonio, di mana dalam unggahannya, Antonio tak lupa mengutipkan kata C62, yang seolah merujuk pada negara Indonesia. There's no need to rush or force what's meant to be. Tidak perlu terburu-buru atau memaksakan apa yang seharusnya terjadi, tandasnya. Ya, kalau hidupnya happy nggak mungkin dia mikirin gue gitu ya, dengan duitnya itu yang puluhan miliar kan, tapi katanya karena gue gitu kan, nama baiknya dia tercoreng gitu kan. Iya, si biadab ini kasih tahu ke manusia yang ada di Amerika itu ya. Lanjut kembali. Aku ini masih berbaik hati loh. Dia tuh harusnya tahu ya. Dia tuh harusnya tahu berapa kali dia mau digebukin di Amerika sana itu. Karena menurut aku larang. Berapa kali orang pura-pura jadi tamu dia itu. Berapa kali orang nyenggol dia. Dia tuh harus tahu ya. Tapi nih ya, kalau sekarang ada apa-apa dengan dia dan keluarganya itu bukan karena belas kasihan aku untuk melarang. Semua saudara aku yang gerah dengan kebiadaan mulut kau sudah tidak bisa tahan lagi, ya. Kalau kau bisa ngancam aku pun bisa. Tapi aku nggak mau. Tapi kawan-kawanku nggak bisa dilarang sekarang. Ya, rasain kau seenak kau. Ojek ini itu. Si ibu biadab itu keputus agak emosi. Habis dia bilang hati-hati. Kau hati-hati apa ya? Ini harusnya si ibu biadab ini kasih tahu sama kau. Kasih tahu sama pocong biadab ya. Bagaimana mengerikannya teman-teman aku ini, bagaimana mengerikannya. Dia harusnya kasih tahu ya, saat aku membela dia. Dua kelompok yang saling bermusuhan bisa berbaikan dan tunduk mengikuti perintah mulut aku. Wow. Nah, kalian jangan ribut di sini. Saya saudara perempuan kau. Saya saudara perempuan kalian yang harus dijaga. Kenapa gara-gara urusan yang ada sayanya kalian berkelahi? Harusnya dikasih tahu sama si ibu biadab ini bagaimana ngeri. Dan ini fakta ya. Senang banget kalau sekarang ini miring duluan. Dan ini fakta ya. Niki, kau terakhir suruh neror siapa kau? Anak TikTok yang cabe-cabe itu. Apa yang aku lakukan? Menenangkan mereka. Karena kau nggak ngasih uang operasional mereka. Siapa yang ngasih aku? Aku masih membela kau ya, biar kau nggak diapa-apain di jalan. Bodoh kau ya. Dikasih tahu ya sama pendukung bodoh kau yang suka cuap-cuap nih ya. Aku lagi nyabarin dua kelompok besar yang geram sama si biadab di Amerika itu ya. Kasih tahu ya, yang bikin aku capek ini bukan ribut sama kau sebetulnya. Capek nenangin orang-orang yang kepengen nyikat kau. Paham kau? Gitu. Ya. Aku ngamuk sekarang, aku bukan lagi ngamuk, super ngamuk. Semakin hari aku tuh bukannya semakin reda ya, karena semakin aku tontonin tuh cakap dia itu di TikTok. Aku baru tahu sekeji itu dia tuh menghujat aku, fitnah aku.
tunggu kalau dia keluar, dia berulah lagi baru aku sikat ya. Gitu. Nggak usah lah. Apa sih yang dicari di hidup ini? Nggak. Benar. Ujiannya itu udah banyak tuh. Aku tuh baru tahu guys, separah itu dia menghina aku di dunia maya ternyata. Nauzubillah ya. Nggak bisa. Nggak, belum reda nih. Karena setiap hari ada aja kalian ngirimin aku. Sudah aku macet nanti. Postingan gue. Kalau aku ngamuk karena kalian ngirimin ini nih. Katanya suruh hati-hati di jalan. Dia yang hati-hati. Hati-hati dimanapun kau berdiri ya. Hati-hati. Tentang Antonio, aku nggak mau nerusin selama kalian yang sudah menghujat, membuli dia. Minta maaf dulu ya. Karena untuk berita itu yang aku ketak-ketik semalam itu, karena aku habis teleponan ya sama Anthony, itu nggak benar gitu loh. Aku bukan tahu dan kalian juga, bukan dia Kak yang ngomong. Aku nggak peduli, tapi dia ngomong di depan muka aku, di kuping aku pada saat Tentang Antiola. ya memang nih untuk orang yang masih ingat ya, memang segala malapetaka di dunia maya ini ya memang karena aku membela orang yang salah ya, aku akuin itu. Aku juga minta maaf sama semua orang-orang yang dulu udah memberitahu tapi aku nggak denger ya gitu. Tapi ya udah, ini aku udah mengikhlaskan. Sekarang saatnya aku meluruskan ya. Ini kalian baca ya, saat itu memang kejadiannya seperti itu, dan aku masih tahu nih ke si Yoke biadab ini, jangan begitu karena kamu menghasut, kasihan nanti resellernya bubar, karena memang dia yang ngajarin bisnis aku gitu loh. Dari situ dia menggila, kok sekarang jadi bestie. Biadab kalian. Bestie nggak tuh? Ya betul guys, itu bestie. Ya sebenarnya dari 2020 tuh hubungan aku sama Nikita baik. Cuman ya dia obrak-abrik sama Fitri, ya kan? Kalau ntar kedepannya lagi aku sama Nikita berhubungan lagi atau gimana? Ya gimana? Sedih, bestinya sedih. Lucu ya guys, dia yang ngancem aku duluan, ya kan? Gue balikin hati-hati. Gue mah bencong, gue mah nggak punya anak. Lu yang punya anak dan musuh lu banyak, guys. Musuh gue paling cuma siapa? Thank you Dian. Musuh gue siapa sih? Musuh gue paling si Marisa Ica, Iza Zega, ya kan? Terus sama si Fitri. Kalau Amel, bentar lagi juga. Udah lah, gue nggak mau terlalu gimana ya guys. Gak mau terlalu spill too much. Cuma itu doang. Kalau si Fitri ada Nindi Ayunda, ya kan? Duto Mahendra, Nikita Mirzani, kita sama menghitung ya. Baby Z. Terus ada Kak Uzi, ya kan? Terus ada aku. Terus ada Tamara, sekarang Tamara, ya kan? Terus Ola Ramran, ya. Terus ada Dinar Candy, ya. Terus ada adik kandungnya, ya. Si Henny Kamalia, ya kan? Oh, Krisna Mukti juga ya lupa gue. Putri Jimbo, tuh 11 ya. Cirina 12, Chelsea Maya, ya. Terus Sun Tubi ya, Naira jadi musuhnya dia. Ini camkan ya guys, 2025 Januari 14 Naira akan jadi musuh terbesarnya Fitri. Karena apa? Suatu saat nanti dia bakal tahu siapa bapaknya Naira, ya. Rene, ya, Medina Musa, tuh. Vivi Jubedi, ya. Juragan 99. Sekarang si Sandi Purnamasari dibilang kambing. Anjing. Tessa Mariska. Ya. Kiki The Potters tuh. Banyak sekali kan? Bingung kan? Papahnya Kak Putri, Om Jimbo, ya kan, dibawa-bawa. Sekarang katanya Om Jimbo uangnya dari mana segala macam, itu yang ngomong dia juga sendiri. Kurang lebih 20 ke atas. 20 ke atas tuh yang belum sama yang bisnis ya guys. Yang bisnis tuh banyak sekali yang laporin dia guys. Gue bakal buka laporannya dia yang di 86. Kalau misalnya bahasa polisinya, kalau ada laporan mantak itu 86 ya guys. Gitu. Tunggu sayang. Gue ini cuman speak up ya, terbuka apapun itu pakai nama lu, karena
real ya. Kalau misalnya gue bohong, yang ngapain lu sampai segitunya sama gue? Seolah-olah dua ras, kayaknya mohon maaf nih, ras Ambon sama siapa gitu, Ambon sama Maluku atau Ambon sama Kupang guys ya. Seolah-olah dua ras grup ini berkelahi, terus dia yang Ambon sama Timor ya. Ambon sama Timur, dia yang menengahi ya. Pahlawan banget. Ani bisa menengahi. Ya. Gua agak baca. Thank you. Aduh, Rama Togel. Yang judi-judi online nggak usah nyawer-nyawer, say. Takut nanti masuk rekeningnya. Ya. Rama Togel, jangan, itu ada togelnya. Jangan. Judi online jangan. Jangan nyawer-nyawer sayang. Stop, please, ya. Ini kayak udah judi online please, ya. Yang Rama Togel please. Semakin gua ngomong namanya, semakin kalian Google lagi ntar judi online-nya. Udah. Yang judi online please. Ya kan? Please jangan nyawer deh. Takut. Jangan diblokir juga, tetap dana masuk sih. Cuma jangan diiklanin lah ya. Gue sampai mikir, ini Togol itu kan permainan dulu ya guys. Bola diputer ya kan, jatuh 15 ya kan. 4 nomor bisa dapat sejuta nih, dapat nomor 4 nomor bisa sejuta nih. 30. Aduh, 2 nomor nih. 2 nomor nih udah matching nih ya kan. Diputar lagi. Ya kan. Dengerin di radio ya kan. Nomor selanjutnya kan gara-gara Togel aja Nah, kalau Kimberly maka ini duit halal nih Kimberly nih, ya kan? Duit halal nih Kimberly karena kerja keras di Melbourne. Kalau yang tadi gue nggak mau sebut namanya, takut judi. Ya kan? Walaupun yang nonton 6.000 orang ya guys. Takut bener sumpah. Tinggu cinta tarot juga kayaknya ini mau promosi deh ya. Ya, tarot kayaknya mau promosi juga deh. Ma Eci. Dikasih paus loh. Kayaknya uang halal ini. Soalnya orang ibunya berjilbab, uang halal itu ya. Yang judi online jangan nyawer please. Please dengan penuh hormat, dengan penuh cinta, segala apapun yang berbau-bau judi online, jangan sawer di aku. Ya, sawernya sama Fitri Sautero aja ya. Biar jejaknya ada gitu. Gilingan yoga. Kapan Isa masuk penjara? Kalau nggak weekend ini, harusnya weekend ini guys. Jadi hari Rabu itu Isa Zega bakal dipanggil ke Surabaya lagi untuk kedua kalinya, keterangan kedua kalinya, status tersangka. Nah, harusnya nggak boleh pulang tuh, ya. Isa, gue kasih kisi-kisi gini biar lu tahu. Thank you Dian. Biar lu tahu, nanti listrik lu matiin ya. Jangan heboh-heboh dry bar. Thank you Ingrid. Dikasih semangka loh aku. Listrik dimatiin ya kan. Kolam koi lu keringin. Nanti kalau misalnya lu masuk penjara, itu kolam koi siapa yang mau kasih makan? Ya. Gue udah berjanji bernasar kalau misalnya lu masuk penjara gue kasih makan. Nggak ikan koi juga lu gua harus kasih makan kan? Ya kan? Nggak sampai ikan koi gue tanggung jawab gue juga kan, gitu loh. Ya, sekarang kan ayah kandung kamu kita lagi support, kita cari donasi untuk kalau misalnya operasi sih enggak ya guys, BPJS, tapi ada obat, terus makan, vitamin, kursi roda. Kalau rumah aku udah cariin yang 1 tahun, jadi kontrakan aman buat 1 tahun ya guys. Thank you Yunis. Bayar hutang-hutangnya karena kemarin selama 1 tahun Iza Zega itu tidak mengabari ayahnya, tidak memberikan uang ke ayahnya ya. Jadi pure dia itu hutang ke rentenir. Bapak-bapak umur 80 tahun guys, hutang ke rentenir. Kalian bayangin untuk cuman menyambung hidup. Ya.
gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang, Kak Yoke kenapa sih ngurusin bapaknya Sahrul? Karena dia sudah Iza Zega sudah membuli keluargaku, dia sudah menghina bapakku, dia sudah menghina ibuku, tapi cara pembalasanku apa? Menyayangi ayah kandungnya, membersihkan makam ibunya, ya, almarhum ibunya. Itu cukup, ya, cukup buat aku. Karena mau apa? Mau gue hina almarhum ibunya di kuburan? Otak dan hati gue gimana guys ngehina orang yang ada di dalam kuburan? Coba ya, mau ngehina bapak-bapak umur 80 tahun, mau gimana? Gue punya hati gimana bisa ngehina bapaknya yang umur 80 tahun? Coba ya. Kayak Fitri kemarin sampai sekarang kan, ya. Bapaknya awas ya, bapaknya bencong ini. Udah tahu bapak gue udah tahu gue bencong, ya. Satu Indonesia tahu gue bencong, nggak pernah juga gue bilang perempuan, aku ini perempuan. Nggak ada, gue nggak ada bilang aku perempuan tuh nggak ada, ya. Nggak ada. Bapak gue tahu gue bencong, ibu gue juga tahu gue bencong. Lah tete gue segede gini tahu, ya. Terus kenapa gue harus hina gitu bapaknya, ya? Almarhum Bapak Rudi, tahu nggak? Sekarang anak lu jadi ani-ani, nggak bakal didengar juga orang di kuburan, ya. Mau gimana? Gue ngadu ke Mami Rita gitu. Kak Uzi, mana Mami Rita? Saya mau labrak. Mami, tahu nggak? Anak Mami ani-ani, tahu. Terus gimana? Mau ngadu ke siapa gue? Hah? Emak bapaknya tahu anaknya ani-ani, ya kan? Logika, ya. Kak Uzi angkat teleponnya, ya. Saya mau labrak ibunya. Lah tiap tahun gue pulang ke Indonesia aja gue pasti silaturahmi sama Mami Rita. Logika guys. Siapa yang mau gue labrak guys? Coba, ya. Mau gue samperin itu kuburannya. Itu si Fitri sih masih oke. Kuburan almarhum bapaknya cakep gitu kan, bersih. Gak mungkin gue bersihin juga kalau udah bersih. Mau gue jilat-jilatin itunya makamnya. Kalau udah kotor gue bersihin, ya. Gue kasih air mawar, bunga-bunga, ya kan. Coba mau gimana? Coba guys gimana, ya? Bingung gua. Coba di sini ada yang keluarga yang disuruh-suruh sama Fitri nggak sih? Ya, ada di sini hater nggak? Gue pengen tahu buzzer-buzzernya di sini mana? Ya, siapa pendukung Fitri Sahuteru? Mana di sini? Maju, ya. Kan kemarin si Fitri gitu kan, mana buzzer-buzzernya aku naikin gitu kan? Nggak, gue pengen tahu mana buzzernya Fitri di sini? Mana? Bilang Ibu Fitri, Ibu Peri, coba gitu aja. Kamu ketik Ibu Fitri, Ibu Peri, coba kamu ketik itu. Oh, atau nggak Cong lah. Kamu ngejek gue aja Cong gitu. Kalau Ibu Fitri, thank you Ma Eci. Coba kalian ketik Cong. Saya berapa banyak? Gue pengen tahu. Ini yang nonton 7.000 di TokTok, 1.500 di Igoy. Coba kalian ketik Cong. Gue pengen tahu berapa orang sih yang ngebela Fitri sih. CONG Cong. Yang banyak Congnya 12, 13. Yang banyak. Ayo gue tunggu. Cuma sampai 13 orang doang nih. 19. Ayo sampai 100. Gue tunggu sampai 100, ya. Ketik Cong yang banyak. Udah 105 ya guys, 112, 120 nih. Buat kalian yang ngetik bencong, gua doain anak kalian jadi bencong. Laki kalian direbut sama pelakor, ya. Anak kalian jadi anak durhaka, gua doain. Yang ngetik bencong, cong, gua doain. Tuh, ya. Anak kalian jadi bencong, ya. Anak kalian jadi anak durhaka. Laki kalian direbut sama ani-ani. Tuh, mampus. Kena mental nggak tuh? Ya. Seorang Fitri Sahuteru aja, ya, yang Ibu Peri, ya, lakinya masih tidur sama ani-ani. Ya. Anaknya bakal jadi durhaka, percaya sama gue. Si Naira. Udah ada bibit-bibitnya. Udahlah, masih ngomongin bencong. Kalian bener mau anak kalian jadi cong? Ya. Bercanda ya sayang, bercanda ya. Gue bukan orang yang kayak Fitri gitu. Gue tahu
tahu lu di mana. Gua tahu, udah tahu ya. Awas ya. Gua bakal lacak kalian sampai lu gak minta maaf sama gua. Aduh, PR sekali. 8.000 orang kalian harus cari lihat IP addressnya, nanti dicek pos ya. Harus segala macem. Ribet sekali ya. Katanya entrepreneur, ibu-ibu pengusaha ada waktu untuk ngeladenin netizen. Cucok kali. Ya, cocok kali loh ya. Jadi camkan ini ya guys, aku tidak pernah bakal takut. Aku offin dulu di Instagram karena udah selesai ya, 49 menit. Aku bakal save closing statement. Aku tidak akan pernah takut sama Fitri ya, sampai nyawaku, sampai titik darah penghabisan ya. Aku tidak akan pernah takut sama Fitri Salvitus Sauteru ya. Oke, camkan itu. Yang ngetik cong masalah hati ya kan. Kok nyuril sih? Panik dia kak. Panik gak? Panik dong ya kan. Fitri mencari validasi. Is okay. Sebenarnya mencari validasi sama itu is okay. Nih, bapaknya Sahrul baru dioperasi ya guys. Nih, yang kayak gini masih dibilang palsu. Gila sih. Ini gila sih ya. Operasi apa? Yang aku tahu sih kanker prostat ya. Tapi nanti ada itunya apa? Aduh, banyak kali yang ngetik. Thank you Rama. Rama aku nggak bisa sebut nama belakangnya. Kayaknya ini judi online deh. Nggak bisa gitu namanya yang lain gitu. Terima kasih ya untuk top donatur ya kan. Guys, hindarilah judi online. Hindarilah ani-ani, janganlah jadi pelakor, janganlah jadi bencong. Itulah pesan dan kesan dari aku ya guys. Aduh Tuhan. Jangan lupa nanti ada Mbak Sandi ya. Mbak Sandi, itu Yoke tolong dong diurus BA-nya gitu loh ya kan. Gitu ya. DM ya guys, bantuin loh. Belum cair loh itu. Aduh. Ingat mati mas. Iya, semua orang juga bakal mati. Lu kira anak durhaka si Fitri gak bakal mati, bakal jadi apa? Jadi vampire. Mati semua. 6.600 orang di sini bakal mati semuanya dengan waktunya. Karena seharusnya si Fadel ini udah mutlak salah guys ya. Dia punya berhubungan dengan anak di bawah umur. Terus ada apa USG. Terus ada ya diduga arbosyong atau apa ya kan. Itu harus ada apa sepengetahuan dan sepersetujuan orang tuanya. Jadi kalau misalnya si Ica yang ini tuh dari kemarin tuh si Ica mau ngelawan gua guys, cuman nggak bisa, nggak ya. Si Ica tuh ditahan, ada abang-abangnya yang nahan si Marissa Ica. Makanya kenapa Marissa Ica tuh punya akses ke bandara segala macam. Itu benar, gua akui dia punya akses ke bandara ya kan. Makanya ada foto gue di apa auto gate segala macam. Guys, halo,
Lu punya backingan, gue punya backingan juga. Gue nggak setolol-tolol, sekonyong-konyong ngomongin Krisnamurti ya, Dadi Hartadi ya, Pak Endar. Kalau gue nggak ada backingan, gue setolol apa guys? Ya, setolol apa kalau misalnya gue mengucap ini terus nggak ada backingan gue? Bodoh ya. Kita kalau berperang itu tanya dulu ya. Kita punya jumlah prajurit berapa, senjata berapa, ya kan? Strateginya apa, ya kan? Masa gue harus kasih tahu di belakang gue siapa? Kan tolol. Kadang-kadang juga si siapa? Si Fitri itu apa? Berperang tuh cuma pakai emosi aja gitu, ya. Yuku begini bagus sih. Ada bukti banyak. Fit ya. Kalau nggak gara-gara gua, ada gara-gara orang lain, lu bakal dipenjara. Itu gua bakal janji lu bakal dipenjara itu. Ya. Ya. Bukan masalah penipuan, bukan masalah pengancaman. Lu pikir aja lu jahatin siapa. Nah. Jadi bukan UU ITE. Bukan UI ITE, nih gue kasih kisi-kisi ya. Lu pikir-pikir lu ngejahatin siapa aja. Bukan undang-undang ITE. Bukan pencemaran nama baik. Bukan penipuan. Bukan apa lagi ya. Kayaknya itu sih. Kasus apa yang gak mungkin gue kasih tahu. Penyantetan nggak bisa dilaporin guys. Dan ini yang ngelaporin bukan gue ya Fit. Sumpah demi nama Tuhan sama keluarga gue ya. Bukan gue yang ngelaporin. Orang yang lu pernah jahatin. Dan gobloknya buktinya dari lu semua. Itu segoblok-gobloknya. Ya, kalau lu mau jadi Markus, mau jadi Cepu, pinterlah dikit, Fit. Pinterlah dikit, ya kan? Jangan cuman mau ngebela orangnya aja, ngambil duitnya aja, tapi sebodoh-bodoh seketolol-tololnya. Ya. Kalau tiba-tiba nanti lu di Mabes Polri aja. Nih, tuh kisi-kisinya lu cek nama lu di Mabes Polri. Ya. Enggak di Jaksel, enggak di Tangsel, di Mabes Polri lu cek laporan lu di Mabes Polri ya. Bukan dinar candy, bukan penipuan, bukan UITE, bukan pengancaman ya. Ini pure sebodoh-bodohnya itu Fitri. Ya. udah ada yang menebak-nebak. Aku itu sama Nikita tidak bekerja sama bareng. Nikita dengan Nikita, aku dengan aku, ya. Jadi kalau misalnya si Fitri beralibi, aku ini disuruh sama Nikita. Oh no. Selama gua 4 tahun ini, gua malah berantem sama Nikita. Gimana sih? Ya. Pokoknya tunggu aja. Ya, lu mau deg-degan kan? Gue berbaik hati loh. Biar lu nggak spot jantung gitu. Tiba-tiba ada laporan lu di Mabes Polri something gitu ya. Ica dibayar. Oh, iklan dulu guys. Hai guys, hari ini aku mau mana toner aku ya? Ya, tonernya nggak dibawa guys. Ya. Kita ambil dulu ya guys. Nggak usah lah, sekarang hari ini skip dulu lah iklannya ya kan. Belum ditransfer soalnya.